Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian Jalan Tridharma di Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di antara hal yang paling pokok dan kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada kita tatkala hidup di dunia adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat adalah nikmat yang begitu mahal. Namun sering sekali kita sebagai hamba Allah yang sering diseliputi oleh kelalaian dan kelupaan, kita baru sadar bagaimana nikmat sehat ini begitu bernilai dan berharga justru ketika kita sudah kehilangannya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengatakan, nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang-orang itu lalai untuk mensyukurinya. Jangankan mensyukurinya, bahkan lalai untuk menyadarinya. Itulah dia as-sihhatu wal faragh. Nikmat dalam wujud kesehatan dan nikmat dalam wujud waktu luang. Ini dua nikmat yang paling sering kita tak sadari. Kapan baru ingat nikmat sehat? Ketika sakit. Kapan baru teringat nikmat waktu luang? Begitu banyak kali kerjaan menumpuk. Disitulah baru kita merasa, aduh, minggu lalu pun ada waktu sebenarnya, tapi kita lalai kemudian untuk memanfaatkannya. Jamaah rahimakumullah, dalam pandangan Islam, sakit ini punya peran yang besar. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan semua orang sehat, gak ada masalahnya, gak ada sakitnya, gak ada problem dalam hidupnya. Sesungguhnya Allah itu maha melakukan apa yang dikehendakinya. Tapi seketika ada yang namanya penyakit dan kondisi sakit, berarti keberadaan sakit itu pun maksud, ada tujuannya, ada hikmahnya, ada pembelajaran penting yang bisa kita petik di dalamnya. Di sini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan sakit sebagai salah satu bentuk ujian dalam hidup ini. Ini pertama, sakit adalah ujian. Yang namanya hidup di dunia ini adalah tempat kita diuji. Sebagaimana kita diuji dengan sehat, Allah juga uji kita dengan sakit. Jadi kebanyakan orang waktu sakit dia merasa saya diuji, waktu sehat dia nggak merasa saya diuji. Padahal sehat dan sakit kedua-duanya adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Allah yang ciptakan mati, Allah yang ciptakan hidup. Maknanya Allah yang ciptakan sehat, Allah juga yang ciptakan sakit. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk Allah uji kalian mana yang paling baik amalnya. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah menunjukkan bagaimana sakit ini satu keniscayaan yang pasti akan dialami setiap orang. Allah katakan, wala nabluwannakum, kami pasti uji kalian bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kadang-kadang bentuk ujian bentuknya apa? Khauf, rasa takut. Dan dalam konteks penyakit ini, kadang-kadang penyakit bukan hanya penyakit yang menimpa fisik, tapi ada juga penyakit yang menimpa psikis, termasuk ketakutan berlebihan, ketakutan yang kadang-kadang kita pun tak bisa paham dari mana sumber ketakutan ini datang. Ini juga bagian dari ujian. Ada zaman sekarang orang sampaikan penyakit termasuk fobia dia, takut terhadap beragam hal, ya. Minal khaufi wal ju', termasuk ujian yang Allah berikan dalam hidup ini apa? Rasa lapar. Rasa lapar. Kadang-kadang beberapa jenis penyakit pun obatnya harus lapar. Ya, makanya merasakan lapar itu juga bagian dari proses penyembuhan. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Kalau kau puasa, kau latih dirimu tahan lapar, kau sehat. Jadi ada kadang-kadang kita merasa lapar, justru ini mengingatkan kita akan penyakit, mengingatkan kita juga akan sehat. Wa naqsim minal amwal. Bagaimana kadang-kadang kita diuji ini berkurang harta. Kalau mau dikaitkan berkurang harta, ada kaitan juga dengan penyakit. Kalau udah sakit tak bisa kerja, berkurang penghasilan. Kalau udah sakit keluar pengeluaran tambahan untuk biaya obat dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, wal anfus. Kadang-kadang tak jarang penyakit pun berakhir dengan kematian. Kehilangan kita orang-orang tercinta, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan orang yang selama ini mendampingi kita. Wathamarat, begitu juga berkuranglah hasil-hasil bumi dalam bentuk buah-buahan. Ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mendeskripsikan tentang surga, surga itu apa bedanya dengan dunia? Ketika Allah cerita tentang surga, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Di surga itu enggak ada yang terputus dan enggak ada yang dilarang. Kalau di dunia pas pengen kita buah tertentu dicari kemana-mana enggak dapat. Orang bilang enggak musim pak, enggak musim pak. Walaupun kita perlu buah itu, enggak musim enggak dapat. Kadang-kadang lagi musim, banyak beredar di mana-mana, tapi mamnu'ah. Dokter bilang, Bapak enggak boleh makan durian lagi gitu ya. Jadi di sini bagaimana di dunia ini apapun yang kita inginkan kadang-kadang dibatasi dengan dua hal. Pertama, kita pengen tapi tak tersedia. Kedua, tersedia tapi kita dilarang untuk makan. Mungkin karena faktor-faktor kesehatan tadi. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini hal pertama yang bisa kita tangkap, sakit adalah wujud ujian, wujud cobaan. Maka dari itu sakit ini bagian dari mekanisme dan cara Allah untuk senantiasa membuat kita terhubung kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Selain sebagai ujian dan cobaan, dalam pandangan Islam, sakit ini merupakan salah satu utusan Allah. Jadi utusan Allah itu bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, tapi krisis juga utusan Allah, penyakit juga utusan Allah, bangkrut
itu juga utusan Allah. Apa makna utusan Allah ini? Allah ingin sampaikan pesan-pesan tertentu kepada kita lewat apa ketetapan yang diutusnya untuk kita. Jadi sakit ini pun sebenarnya adalah laksana tukang pos yang membawa pesan dan surat dari Allah untuk kita. Allah ingin tanyakan, udah paham gak kau apa pesanku di balik sakitmu? Makanya di dalam Al-Quran ada ayat, ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah menyiksamu? Salah satunya lewat penyakit. Untuk apalah Allah buat kau sakit? Kalau kau beriman dan kau pandai bersyukur. Maknanya apa? Kadang-kadang datang penyakit ketika keimanan itu sedikit terganggu, kesyukuran itu sedikit berkurang. Maka diutuslah penyakit, diberikanlah kondisi sakit. Bagaimana kemudian kita mencoba menyikapi itu, menelaah, berkontemplasi, mengingat apa kira-kira pesan Allah di balik ketetapan yang Allah turunkan kepadaku. Nah, ini juga gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan kondisi sakit pun di sana terdapat kebijaksanaan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah menetapkan penyakit menimpa seseorang, maka tentunya kita tidak bisa mengatakan yang sakit ini orang-orang jahat aja, berarti tidak. Karena penyakit sebagai pesan yang datang dari Allah, sebagai ujian yang Allah gulirkan dalam hidup, menimpa hambanya yang beriman sebagaimana hambanya yang tak beriman. Makanya kalau kita lihat para anbiya sebagai kelompok khusus manusia, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik dengan karakter yang begitu agung. Ternyata dari 25 nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia dan ceritakan kisahnya dalam Al-Quran, di antara mereka justru ada yang menjadi begitu terkenal dan keteladanan yang ditunjukkannya kepada umat manusia lewat penyakit. Ini menggambarkan penyakit itu punya dampak besar dalam hidup kita. Bagaimana tiap nabi itu ada satu keteladanan yang begitu luar biasa bisa kita ambil. Cerita tentang Musa, keteladanan dalam keberanian dan kekuatan. Cerita tentang Ibrahim, keteladanan dalam pengorbanan dan pengabdian. Cerita tentang Nabi Daud, cerita tentang keteladanan dalam memanfaatkan kekuasaan untuk kebaikan. Tapi begitu kita mencoba mengkaji sosok Ayub alaihi salam, apa yang dapat? Ternyata yang paling identik dengan Nabi Ayub ini kesabaran tanpa batas yang luar biasa, yang justru Allah latih Ayub untuk menggapai derajat dan maqam kesabaran yang begitu tinggi tadi. Salah satunya adalah lewat penyakit. Coba bayangkan, jamaah rahimakumullah, dampak penyakit sama Ayub ini enggak kecil. Digambarkan sebelum sakit bagaimana Ayub, istrinya banyak, anaknya pun banyak. Tapi bagaimana kemudian penyakit ini dapat menjadi pintu yang dengannya kebaikan-kebaikan lain yang pernah Allah berikan pada kita, Allah titipkan pada kita, mungkin kemudian pergi satu persatu. Bagaimana Ayub dengan istrinya yang banyak, dikala sakit yang begitu panjang, yang tersisa hanya seorang istri. Anak dan keturunan yang banyak, enggak ada yang tinggal untuk membersamainya. Begitulah bagaimana manusia itu menggambarkan tipologi manusia suka sama orang sehat, enggak suka sama orang sakit. Tapi justru kita melihat
Di saat manusia meninggalkan Ayub yang sedang dalam kondisi sakit, disitulah kita merasakan betul sakit ini adalah momentum Allah ingin tunjukkan kebersamaannya dengan para hambanya. Mungkin orang yang memandang orang yang sakit ni udah nggak ada lagi kepentingan kita sama dia. Semuanya satu persatu meninggalkan. Tapi ingatlah, siapa yang membersamai Allah di waktu lapang, Allah nggak akan pernah tinggalkan dia di waktu sempit. Ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kenali Tuhanmu di waktu lapang, niscaya Tuhanmu mengenalimu di waktu sempit. Nah, salah satu bentuk waktu sempit, waktu sakit ini. Ya. Digambarkan bagaimana sakit yang begitu lama menimpa Ayub. Tapi satu hal yang pasti, jamaah rahimakumullah, ayat yang cukup singkat di surat Shad menggambarkan bagaimana potret Ayub ketika sakit. Itu bisa menjadi cukup teladan bagi siapapun sekarang dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ketika kita baca ayat itu, tak pernah tergambar sedikit pun pertama Ayub mengucapkan kata-kata yang tak pantas kepada Allah. Apa yang diucapkan Ayub alaihissalam? Rabbi inni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Ini kata-kata yang Allah abadikan dari ucapan Ayub. Apa maknanya? Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi kata-kata Rabbi ini menggambarkan dalam kondisi sakit pun seorang yang beriman, bertakwa merasakan kebersamaan Allah yang gak pernah meninggalkannya walaupun dia sakit. Mungkin banyak manusia tinggalkan kita, tapi Allah gak pernah tinggalkan kita. Anni massaniyad dur, sesungguhnya aku telah ditimpakan satu hal yang buruk. Dur dari kata mudarat, buruk untuk diri kita. Kadang-kadang sakit tuh buruk untuk kita, buruk juga untuk orang. Anni massaniyad dur. Tapi enggak ada kata-kata di situ bagaimana Ayub mengatakan, ya Allah sakitmu ini dari kau ya Allah. Enggak ada. Inilah akhlak seorang mukmin. Bagaimana walaupun kita menyadari kesembuhan dari Allah, sakit dari Allah, tapi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini kata-kata yang cukup filosofis. Fa idza maridtu, ketika sakit kita kembalikan pada diri kita. Ketika aku sakit. Jadi sakit itu kembali pada diri kita. Ibrahim enggak katakan ketika Allah buat aku sakit, enggak. Walaupun memang sakitnya itu enggak mungkin menimpa kita tanpa izin Allah. Tapi hamba yang sadar menyadari sakit yang datang itu dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ujung-ujungnya itu kembali kepada perbuatan hamba. Kita yang buat. Kita yang menjadi sebab. Ya, fa idza maridtu, tapi ketika bercerita tentang kesembuhan, fa huwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan para hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu hikmah penting dari sakit ini apa? Kalau tidak ada sakit, maka kita takkan mengenal Allah dengan namanya Asy-Syafi. Allah punya banyak nama. Nama-nama yang indah. Di antara nama Allah disebutkan dalam hadis, Allahumma antasy syafi. Ya Allah, kaulah Tuhan yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan datangnya darimu. Syifa'un la yughadir saqama. Kesembuhan yang tak meninggalkan bekas.
Kalau Allah mau menyembuhkan sesuatu, bisa kita sembuh 100%. Gak ada bekasnya. Makanya ini yang dibacakan oleh Rasulullah ketika bermohon agar Allah memberikan kesembuhan. Nah, jadi yang paling menarik adalah bagaimana nama Asy-Syifa atau Asy-Syafi hanya akan kita kenali ketika kita sedang sakit. Karena ketika kita sakit, kita tahu sembuh ini bukan dokternya udah konsultan atau sudah subspesialis, ahli betul dia, atau karena obatnya mahal, produksi luar negeri. Tidak. Terbukti apa? Ada orang yang mungkin berobat sesuai dengan batas kemampuannya, tapi Allah berikan kesembuhan juga. Jadi menunjukkan pada kita hakikat penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengenal nama Allah Asy-Syafi, kita pun perlu berikhtiar. Enggak bisa juga orang sakit sekedar dia berdoa-berdoa saja. Karena makna bertawakal kepada Allah, usahakan dalam batas kemampuanmu sebisa mungkin, kemudian engkau berserah kepada Allah seakan-akan apa yang sudah kau usahakan tidak ada efeknya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam Islam, apa hukum berobat ketika sakit? Kita tahu kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kesembuhan itu juga bisa datang dengan berobat atau bahkan tanpa berobat. Para ulama menjelaskan hukum berobat adalah sunnah. Sunnah artinya dianjurkan. Hukum berobat bukan wajib. Ada sebagian ulama mengatakan hukum berobat wajib, tapi mayoritas ulama menganggap berobat itu dianjurkan, bukan wajib. Dari mana kesimpulan ini diambil? Dulu ada seorang sahabat wanita di zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Sahabat tersebut kena penyakit apa yang kita sebut sekarang penyakit epilepsi atau ayan. Dia wanita yang cukup aktif. Kadang ke pasar, kadang keluar rumah. Tapi satu kebiasaannya, kalau udah kumat epilepsinya, dia kemudian kejang-kejang, sering sekali di momen kejang tadi tersingkap auratnya. Datang dia menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, maukah kau doakan untukku supaya aku diangkat Allah dari penyakit ini? Ya. Datang minta doa kepada Nabi, ini bagian dari ikhtiar yang bisa dilakukan seseorang. Nabi pun bertanya kepadanya, wahai saudariku, aku berikan dua hal kepadamu, pilihan. Bisa saja aku doakan agar kau sembuh dari penyakit ini. Atau pilihan kedua, kata Nabi, engkau bersabar atas ujian Allah ini atasmu, dan kujamin bagimu syurga. Didengar oleh sahabat wanita tadi, kalau aku sakit, sabar, dapat syurga. Kalau aku minta doakan Nabi sembuh, belum tentu juga masuk syurga katanya. Maka dia pun memilih pilihan yang kedua. Kalau gitu enggak apa-apalah sakit ini aja. Yang penting masuk syurga katanya. Tapi kemudian sahabat wanita tadi dia berkata pada Rasulullah, tapi aku punya satu permintaan Rasul. Apa itu? Setiap kali aku kejang, tersingkap auratku, maka aku mohonkan agar kau berdoa. Setiap kali aku kejang, enggak apa-apa aku kejang ya, biar masuk surga. Tapi jangan nampak lagi auratku. Maka Nabi pun kemudian mengiyakan permohonan wanita tadi. Nah, ini yang kemudian dijadikan landasan. Kalau sekiranya berobat itu hukumnya wajib, Nabi enggak akan berikan opsi kepada perempuan tadi. Udahlah, sini kudoakan biar sembuh kau. Tapi Nabi memberikan kepadanya dua opsi. Oke, berobat kau silahkan sembuh. Atau yang kedua, kau sabar
dengan penyakit yang menimpamu ini, tapi kesabaranmu itu adalah memberikan jaminan untukmu syurga. Nah, ini kemudian yang dipilih oleh wanita tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya berikan jalur menuju syurga kepadanya lewat pintu penyakit. Jadi ini sebagaimana sedekah ada pintunya, puasa ada pintunya, jihad ada pintunya untuk kemudian memasuki surga. Ternyata penyakit dan sabar dalam menghadapinya juga punya jalur khusus. Ada pintu untuk orang-orang yang bersabar, termasuk sabar dalam menghadapi penyakit, ya, kemudian tetap berserah diri kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana orang yang sakit, kadang-kadang bukan hanya sakit itu membuka pintu kebaikan untuk yang bersangkutan. Bahkan orang yang sakit bisa membawa kebermanfaatan untuk orang yang ada di sekitarnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana keutamaan yang begitu besar bagi orang sehat dianjurkan mengunjungi orang yang sakit. Coba bayangkan kalau orang sehat semua, ini tertutup pintu keutamaan besar ketika kita mengunjungi orang sakit. Mau kita kunjungi di rumah sakit, mau kita kunjungi di rumah atau dimanapun, tapi terdapat keutamaan besar dalam mengunjungi iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya, disebutkan di situ. Kalau kau jumpa, kau ucapkan salam. Kalau dia bersin, kau doakan cepat sembuh. Ya, kalau minta nasihat, kau berikan nasihat. Termasuk kalau dia sakit, kau kunjungi. Kalau dia meninggal, termasuk kau hantarkan jenazahnya. Jadi ini gambaran bagaimana hak muslim. Hak di sini pengertiannya apa? Kewajiban yang dituntut oleh agama untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Bahkan jamaah rahimakumullah, di momen sakit, ketika seorang itu sakit, lantas dia itu berdoa, maka doa orang yang sakit lebih dekat untuk diijabah Allah. Makanya dulu salah satu alasan kenapa para sahabat suka mengunjungi orang sakit, bukan sekedar mereka doakan orang sakit, tapi minta doa kepada orang sakit. Tolong doakan akulah katanya. Kenapa? Di momen seorang itu sakit, sedang diuji Allah, sabar dia menghadapi sakitnya. Termasuk momen itu momen yang mustajab doa. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang kita datang, kita doain orang. Dia mengharapkan sekali doa orang-orang yang berkunjung. Tapi kita pun ingatkan, kau pun yang sakit, doamu lebih makbul dari kami. Tolonglah doakan kami yang sehat-sehat. Maka dari itu, di sini satu poin yang menarik sekali diajarkan dalam agama. Bagaimana satu sisi penyakit adalah pintu yang Allah bukakan bagi sebagian hambanya untuk makin dekat kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur kesabaran, ibadah yang tidak pernah ditetapkan Allah batasan pahala untuk orang yang sabar. Tapi di sisi lain, bagaimana orang yang sakit bahkan bisa menginspirasi orang yang sehat. Nah, kita yang sehat kenapa perlu untuk mengunjungi orang sakit? Bukan hanya minta doa, tapi dikatakan dalam sebuah athar, dikatakan as-sihhatu tajun fi ru'usil asihha la yaraha illal marda. Kesehatan itu laksana, mahkota
dipakai di atas kepala orang-orang sehat yang hanya dapat dilihat orang sakit. Kita ini sekarang sehat sedang pakai mahkota ini. Betapa sehat itu luar biasa. Nah, yang bisa lihat mahkota itu siapa? Orang sakit. Ya, harta kekayaan yang paling mahal itu apa? Kesehatan. Ketika mata masih bisa lihat, tangan masih bisa bergerak, lutut masih kuat. Nah, coba bayangkan begitu apa yang Allah amanahkan dan titip ini digantilah dengan buatan-buatan manusia. Tak akan pernah kita merasakan kesempurnaan lagi sebagaimana ya Allah berikan. Maka dari itu ini salah satu ya renungan bagi kita, bagaimana momen sakit itu adalah momen seharusnya kita bisa merasakan kedekatan Allah lebih dekat, dan momen sakit, momen terbaik kita banyak memanjatkan doa-doa terbaik kita. Demikian saya kira Bapak Ibu sebagai pengantar di malam hari yang berbahagia ini seputar sakit dan sehat, ya. Nikmat yang sering kita abaikan, apa yang menjadi sikap kita seharusnya ketika sakit. Tirulah Ayub alaihissalam. Tirulah bagaimana kesabaran yang didasarkan pada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membuka. Jamaah rahimakumullah, kalau ada dua orang masuk rumah sakit, satu sama penyakitnya, tapi satu boleh jadi dia sikapi sakit itu dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, dengan doa. Ini juga akan berdampak bahkan kepada orang-orang yang merawatnya. Bandingkan dengan orang lain yang mungkin sama penyakitnya, tapi setiap hari marah saja dia, setiap hari membentak dan memaki. Walaupun kemudian keduanya kalaulah habis umur sama-sama meninggalkan tempat itu. Lihat dampak. Bagaimana orang yang sedang sakit bisa menginspirasi orang-orang yang sehat lewat ketabahan. Gimana orang yang gak sabaran dengan sakitnya itu justru membuat orang pengen kapanlah bapak ini keluar, kapanlah ibu ini diangkut aja dari sini. Begitulah potret. Jadi sakit adalah pesan dan Rasul. Saya katakan penyakit adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk Allah perlihatkan bagaimana hakikat kualitas diri kita di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pengantar untuk materi malam hari ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan topik ataupun dengan pembahasan lainnya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sudah kita dengar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz, kepada kita diberikan waktu kesempatan untuk bertanya mungkin baik sehubungan dengan topik maupun di luar topik. Silakan. Prof Mono pembuka biasanya. Silakan Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. 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 Karena kalau jadi sakit itu disebutkan walaupun atas izin Allah. Tapi kalau tidak takdir namanya meninggal tidak bisa kan? Kita minta panjang, minta pendek tidak bisa. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi apa bedanya Ustaz? Baik. Kalau sudah berizin Tuhan ya, tapi kalau takdir kan sudah ditentukan. Ya, ya. Tapi kalau sakit kita bisa sembuh. Ya. Apa itu nasib Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi kalau kita balikkan kepada maknanya secara literal, secara bahasa, kata takdir dari kata qadar.
ketetapan. Allah tetapkan apakah kita hidup sehat, apakah kita hidup sakit, apakah kita hidup berkecukupan, apakah kita hidup berkekurangan. Di sisi lain ada namanya nasib. Nasib itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nasib. Sokek-sod. Apa artinya? Bagian. Lirijali nasibum mimma iktasabal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan orang tuanya ketika meninggal. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga bagi yang perempuan ada bagian juga. Allah katakan juga di ayat yang lain, siapa yang hanya menginginkan dunia, kami kasih. Fama lahu fil akhirati min nasib. Yang selalu berdoanya minta dunia aja. Ya Allah, naikkan pangkatku. Ya Allah, aku dapat promosi. Ya Allah, duitku banyak. Kalau doanya minta dunia saja, Allah katakan, kami enggak kasih bagian apa-apa untuk dia di akhirat. Karena yang dia minta selalu untuk dunia. Jadi pertanyaannya, ajal kita itu takdir atau nasib? Ya. Pada dasarnya ajal ini ketetapan Allah. Ada ketetapan Allah yang namanya qada, ada ketetapan Allah yang namanya qadar. Qada ini ketetapan Allah yang enggak ada kaitan dengan hukum kausalitas. Enggak berkaitan dengan sebab dan akibat dari apa yang kita buat. Kenapa? Usia kandungan 120 hari Allah tiupkan ruh. Langsung ditetapkan di situ. Ini anak ini sengsara atau bahagia. Berapa umurnya? Ya, gimana dia? Udah ketetapan. Nah, bagian dari nasibnya apa? Itulah dia. Nasib tadi bagian yang Allah tetapkan sama dia tanpa ada kaitan dengan kausalitas tadi. Itu bagian dia. Tapi takdir dia ini misalnya takdirnya panjang umurnya sampai usia 80 misalnya. Ya. Ini kan sifatnya ajal. Ajalnya 80 tahun. Tapi bagaimana dia menjalani hidup selama 80 tahun tadi? Banyak sakitnya atau banyak sehatnya? Nah, ini kan berkaitan juga dengan sebab akibat. Allah tetapkan nasibmu itu 80 tahun bagianmu. Tapi apakah kau 80 tahun aktif sampai dengan usia 80 atau justru mulai dari usia sekian tergeletak di tempat tidur karena sakit? Nah, itu juga ada kaitan sama usaha manusia. Nah, jadi takdirnya apa? Dia sehat, dia sakit, itu takdir. Bagiannya apa yang gak ada kaitan dengan hubungan kausalitas tadi? Itu nasib, bagianmu itu. Ya Allah tiapkan. Itu yang kita istilahkan juga dengan qada. Ketetapan Allah yang sifatnya azali, yang gak ada kaitan dengan usaha manusia. Hukum sebab akibat. Jadi tadi istilahnya Prof tanya, yang mana yang nasibnya? Nasibnya usianya sampai sekian, itu nasib dia. Tapi gimana hidupnya sampai datang ajalnya tadi? Ini ada keterkaitan dengan usaha manusia. Ada juga orang sakit, gak meninggal juga dia. Kenapa? Memang belum habis jatahnya. Tapi yang memilih kita mau sehat atau mau sakit lebih dulu, ini kan kita. Artinya ada usaha manusia di situ. Pola hidup yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ini kan mempengaruhi semua. Demikian. Begini, ditentukan sama kita ajal kita. Berapa jatah? Itu nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur. Ya. Namun sampai dengan momentum ajal itu datang, di sini kan Allah menetapkan. Tapi ketetapan Allah itu yang namanya takdir itu punya keterkaitan dengan kausalitas usaha manusia. Usaha manusia. Jadi kalau dibilang, oh
lari-larilah kau, rajin lari supaya panjang umur. Salah. Rajin lari supaya sehat, betul. Karena umur nggak ditentukan oleh lari. Ya, umur nggak ditentukan oleh lari. Ada orang yang sambil lari meninggal juga dia. Nah, tapi ada saja orang mungkin umurnya panjang, tapi berbaring di rumah sakit aja dia. Kan begitu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, apa yang menjadi ketetapan Allah, semua ketetapan Allah. Tapi ada yang punya kaitan dengan usaha, ada yang nggak ada kaitan dengan usaha. Hidup sehat sepanjang hayat kaitan dengan usaha. Tapi berapa jatah hidup itu nggak ada kaitan dengan usaha. Meninggal muda dia, meninggal tua dia, itu sudah ditetapkan Allah sejak zaman ajali. Mau dia rajin olahraga, enggak, ya sudah ditetapkan. Tapi dia memilih sampai akhir hayat sehat, itu berkaitan dengan usaha. Ketetapan Allah yang punya kaitan dengan hukum kausalitas. Kita jaga makan, kita jaga istirahat, jaga pola hidup, ya dapatlah kita takdir, ya diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Demikian. Ya. Sudah kita lah ya. Ya. Ya, makanya kalau kita kan mau bilang minta umpannya tidak bisa kan. Minta umur nggak bisa. Yang bisa kita minta berkah umur. Karena kita tak tahu berapa tersisa, tapi berapa yang tersisa, mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas ketaatan. Itulah dia makna berkah umur. Tapi selama ini banyak umur. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak. Penjelasan dari Ustaz. Ya. Fatimah tadi berkata sebagaimana di surat Al-Mulk. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, ahsan amalan itu sehubungan dengan cobaan itu atau bagaimana? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan apa yang menimpa kita dalam kehidupan, Allah ingin jadikan momen hidup, momen mati, momen sakit, momen sehat untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebenarnya ketika kita kaya, ketika kita miskin, bukan kaya artinya itu ahsanu amalah, enggak. Tapi respon kita ketika diberikan kekayaan kayak mana? Respon kita ketika diberikan ujian kemiskinan macam mana? Ketika orang sehat, usia sehat itu digunakannya rajin ke masjid dia. Rajin baca Quran dia. Itulah ahsanu amalah di waktu sehat. Ketika dia sedang sakit, bagaimana pula dia merespon dengan cara paling baik? Makanya kalau kita melihat jamaah rahimakumullah, apa makna ahsanu amal? Sebagaimana dijelaskan beberapa ulama seperti Imam Fudail bin Iyad. Dia katakan ahsanu amala akhlasuha wa aswabuha. Amalan yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Jadi paling ikhlas artinya apa? Dalam kondisi apapun motivasi kita ketika melakukan sesuatu itu harus karena Allah. Makin ikhlas kita beramal karena Allah, makin bagus amal itu. Yang kedua, aswabuha, paling benar. Gimana amalan itu harus kita landasi lewat keteladanan yang dikasih contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika kaya macam mana keteladanannya? Oh, makin dermawan dia, makin kasih duit. Ketika Nabi miskin macam mana? Jadi amal terbaik apa? Di segala momentum dalam kehidupan kita, kita bisa akan menemukan keteladanan itu dari sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika sakit macam mana? Nabi ketika sehat macam mana? Ikuti itu. Motivasinya karena Allah, keteladanannya mengikut Rasulullah Muhammad SAW.
barulah dikatakan sebaik-baiknya amal. Demikian. Lagi masai. Ya. Baik, ya. Silakan Prof. Ya. Ini saya juga Ya. lebih bagus ngasih orang makan yang kelaparan daripada kita banyak kali puasa sunat. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya setiap orang itu nggak perlu harus nunggu tua. Setiap masa momentum dari dirinya, dari waktunya harus punya amalan andalan, dan nggak perlu semua amalan itu kita kerjakan sekaligus semua. Di zaman Nabi, sahabat Nabi pun punya spesialisasi amalan masing-masing. Kalau cerita yang kuat puasa ada. Apa semuanya kuat puasa? Enggak juga. Dulu ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang paling kurus. Sampai pernah nampak betisnya, ditengok sahabat yang lain ketawa. Saking tipisnya betis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ditanya sama Abdullah bin Umar yang kuat kali puasa. Kau kenapa jarang kali puasa sunat ku tengok? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, aku kalau puasa lemas sekali badan, solat sunat pun tak kuat lagi katanya. Jadi beliau katakan, ya aku tak puasa ini, tapi aku kerjakan amal-amal lain. Begitu juga ada sahabat amalan andalannya apa? Berjihad. Macam Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid itu disebutkan dalam beberapa riwayat, kadang-kadang hafalan Qur'annya itu sangat lemah. Sampai beliau ketika memimpin solat itu lupa surat-surat pendek. Makanya artinya apa? Ya, begitu juga artinya. Kalau kita tadi, kita sudah tua mana bagus. Kalau dia misalnya tua tapi memang dari dulu suka puasa dia. Justru makin lansia, makin dia puasa, kadang-kadang makin sehat juga badan tuh. Tapi kalau dia memang udah nggak terbiasa puasa, ada pula rezekinya dia kasih makan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pahami masuk surga pintunya cuma satu, enggak. Masuk surga pintunya banyak. Ada pintu ngaji, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu silaturahmi. Mana yang nggak bisa kita kerjakan semua, jangan pula tinggalkan semua. Itu dia filosofinya. Mana yang kita kuat, itu yang kita rutinkan. Dan nilai ibadah kita sangat tergantung. Kita bisa tahu nggak aspek kekuatan kita di mana? Sosok Utsman bin Affan, dia ini kan orang yang paham kekuatanku di mana? Uang. Sampai Nabi Muhammad saking kuatnya Utsman itu bersedekah, beliau katakan, mulai hari ini apapun yang dibuat Utsman dengan uangnya tidak akan mencelakakannya. Kenapa? Track record Utsman tuh konsisten, ibadah dengan duitnya luar biasa. Tapi sahabat yang lain juga beda-beda spesialisasi bidangnya. Jadi silahkan yang kuat puasa, yang dia ada rezekinya bisa kasih makan, juga dia boleh. Demikian. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.